Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah wisatawan di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara meningkat karena memburu embun upas. Diduga jadi korban pembunuhan, sesosok mayat perempuan dengan sejumlah luka ditemukan di tengah kebun pisang milik warga Dukuh Sindon, Demak. Seorang ibu hamil tersungkur akibat dompetnya dijamret saat berjalan kaki di Tembalang, Kota Semarang. Diduga korban pembunuhan, sesosok mayat perempuan muda ditemukan di tengah kebun pisang di Demak. Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dengan sejumlah luka di bagian wajah dan tubuh. Kami laporkan dari Dukuh. Rabu siang warga Dukuh Sidon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak digemparkan dengan temuan sesosok mayat perempuan muda tergeletak di tengah kebun pisang. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencari rumput di kebun. Warga pun langsung melaporkannya ke polisi. Warga mengaku tidak mengenal korban. Kalau diciciri dari warga Trimulyo kalau bertato nggak ada perempuan. Dari warga luar juga. Kemungkinan ngoten. Ada nggak? Ini kan melintas dari mana ke mana gitu. Ya kalau itu nggak tahu, Pak. Mas, ini tempat sering dibuat untuk lalu lalang warga atau gimana, Pak? Kalau sini ndak ya yang buat lalang situ, jalan utama situ yang penyeberangan arah Trimulyo atau Tlogodowo. Jadi kondisi di sini memang sepi ya, Pak? Nggih, sepi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, sementara polisi memperkirakan korban berusia 20 tahun. Saat ditemukan, korban yang hanya mengenakan pakaian dalam dan terdapat sejumlah luka di wajah dan dada. Polisi juga menemukan bercak darah di tanah sekitar lokasi penemuan mayat. Dari kasat mata kelihatan luka di wajah sama punggung belakang ya. Ada beberapa tato di tangan maupun di dada sebelah kanan. Tatonya apa itu? Tatonya apa? Gambar mawar sama kupu di dada ya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui identitas perempuan yang diduga korban pembunuhan. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Seorang perempuan tua di Magelang ditemukan sudah membusuk di dalam rumahnya Rabu lalu. Warga mengenal wanita parubaya itu sebelumnya tidak menderita sakit. Warga Jalan Duku, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang digegerkan meninggalnya salah satu warga, Mujilah, perempuan berusia 70 tahun di rumahnya. Warga kaget karena sepekan lalu Mujilah masih beraktivitas seperti biasa dan tidak terlihat tanda-tanda sakit. Korban diketahui meninggal dunia setelah warga sempat mencium bau busuk yang bersumber dari rumah korban. Warga yang curiga lalu membuka paksa rumah korban. Pada hari ketiga itu kan sebenarnya warga udah curiga kok nggak keluar-keluar, tapi kita belum ada bau yang tercium jadi tidak berani dobrak karena memang ngiranya mungkin Bu Mujilanya pergi atau gimana. Dan setelah tadi pagi ada yang curiga lagi, terus kita dobrak. Diduga korban meninggal 7 hari lalu karena sudah tidak keluar rumah sekitar 8 hari lalu. Status korban sementara untuk keterangan saksi dan lingkungan itu di sini sendirian karena informasinya suaminya sudah meninggal. Dugaan sudah berapa hari nanti? Informasinya dari warga itu warga ketemu terakhir itu sekitar 8 hari. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan pemeriksaan dan autopsi. Belum diketahui penyebab kematian korban karena polisi masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Seorang perempuan yang tengah hamil 8 bulan menjadi korban penjambretan saat hendak berbelanja makanan di Tembalang, Kota Semarang. Kaget dijambret, korban yang tengah berjalan kaki bersama anaknya sempat tersungkur jatuh.
Rekaman kamera pengawas ini menjadi saksi penjambretan yang dialami Rani Ratnasari, warga Desa Dinar Asri, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Rabu pagi. Penjamret yang mengendarai sepeda motor merampas dompet yang dibawa korban yang sedang berjalan bersama anak perempuannya di Jalan Dinar Raya Tembalang. Kerasnya tarikan pelaku membuat korban jatuh tersungkur. Sementara anak korban menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Warga yang mengetahui korban dijamret sempat berusaha mengejar pelaku, namun penjamret kabur dengan kecepatan tinggi. Ada ibu-ibu jatuh, terus tangan kirinya kok ini jambret. Saya langsung balik arah ngejar, tapi tidak ketangkep. Ngejar pelaku itu ya? Iya. Lu ngebut berarti Pak? Masih muda pelakunya, wajahnya putih. Itu kondisi. Korban yang sedang hamil 8 bulan mengaku usai kejadian ia langsung memeriksakan kandungannya ke bidan. Beruntung, kondisi kandungannya baik meski mengalami sedikit trauma. Pokoknya dari belakang dia tiba-tiba nyaut. Karena saya kan sambil mendengarkan musik tuh dia nggak tahu gitu. Pelaku berapa orang? Satu orang pakai jemper merah naik motor Vario. Terus ini kondisi jenengan gimana Mbak? Alhamdulillah tadi habis periksa ke dokter enggak apa-apa sih. Alhamdulillah saya sama janin saya enggak. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang. Polisi masih mencari identitas penjamret yang kabur. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kotak infak di sebuah musola di Klaten dibobol seorang pria. Pelaku mengambil seluruh uang infak yang berjumlah sekitar Rp500.000. Setelah melihat sekitarnya sepi, pria ini membuka kotak infak yang ada di musola Atakwa, Desa Mendak, Delangu, Klaten. Karena tas yang dibawanya tak muat menampung, ia lalu mengambil kantong plastik yang ada di bagian depan masjid dan kembali ke kotak infak untuk mengambil seluruh uang yang ada. Pelaku lalu pergi dengan membiarkan kotak infak terbuka. Pencurian ini terjadi pada 13 Juli lalu. Pengurus musola mengatakan nilai uang infak yang dicuri sekitar Rp500.000. Polisi telah memeriksa lokasi kejadian dan rekaman dari kamera pengawas musola. Tempat wudhu baru masuk langsung mencongkel gitu, langsung pelingak-pelinguk mencongkel gitu, Merusak kotak amalia. Yang diambil uangnya berapa kira-kira? Kira-kira ya 500 lah, 500 sampai 600. Langkah dari kepolisian, kami mendatangi TKP dan melihat CCTV-nya dan langsung bergerak untuk mengejar pelakunya kemanapun bersama Pak Kadit Reskrim. Demikian. Saat ini polisi fokus mengejar pelaku pencurian kotak infak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Di Patuh 2024, Satlantas Polres Grobogan melakukan ramcek atau inspeksi kelayakan kendaraan Rabu lalu. Setiap kendaraan diperiksa kelengkapan dan fungsinya, apakah layak jalan atau tidak. Satlantas Polres Grobogan bersama Dinas Perhubungan Rabu lalu melaksanakan ramcek atau inspeksi kelayakan kendaraan. Mobil travel, bus maupun truk diarahkan masuk ke ruang ramcek yang ada di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Grobogan. Selain diperiksa surat-suratnya, kendaraan juga diperiksa kelengkapan dan fungsinya. Kendaraan yang tak layak jalan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Petugas juga memberikan layanan kesehatan gratis kepada para sopir serta bingkisan sembako. Polisi bagikan souvenir kepada pengguna jalan saat operasi Patuh 2024 di Purwodadi Grobogan. Pengguna jalan yang taat aturan lalu lintas dapat hadiah, sedangkan yang melanggar dapat surat teguran. Operasi Patuh oleh Satlantas Polres Grobogan mulai tanggal 15 sampai 28 Juli dilakukan melalui operasi simpatik. Petugas akan memberikan hadiah payung, kaos, dan helm gratis kepada pengendara yang patuh aturan. Sedang bagi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberikan surat teguran. Yang tertib kita kasihkan souvenir, ada payung, ada mug, ada helm
yang tidak tertib, ada pelanggaran, kita berikan penindakan berupa teguran pada mereka agar tidak mengulangi lagi. Operasi patuh dilaksanakan secara periodik untuk meningkatkan kesadaran warga dan keselamatan berlalu lintas. Dengan patuh aturan dan tertib berlalu lintas, diharapkan kecelakaan di wilayah Kabupaten Grobogan berkurang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.